Namun pandangan Bapak Ibu ketika memandang siapapun, memandang segala yang wujud, memandang sekalian alam, yang terpandang itu adalah Allah. Allah itu yang aku itu yang kosong, maka kosongnya nampak. Kosong Ustaz masuk itu, kosong itu diri Tuhan. Kesempurnaan memandangnya. Jangan memandang Muhammad ini kosong, ini lagi ini Muhammad ini ya, kosongnya ini lagi ini mandangnya. Yang kosong ini nampak. Pandang ini nampak kosong, tapi kosong yang Ustadz maksud Bapak Ibu, kosong yang diri Tuhan yang namanya Allah, itu maksudnya. Maka pandanglah Allahnya, lihat Allahnya, silau Allahnya. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar, apa yang diperbuat, pandang Allahnya, lihat Allahnya itu. Kalaulah dipandang Allah dan dilihat Allah, rupanya Allah itu segala yang wujud. Nah, dia. Allah itu segala yang wujud. Kalau memang Allah itu segala yang wujud, lalu segala yang wujud itu siapa namanya itu? Muhammad. Kalaulah segala yang wujud itu disebut Muhammad, lalu siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah wujud diri Allah. Cara memandangnya. Karena paham kita tuh. Kalau kita dah paham bahwa Allah itu segala yang wujud, Allah itu yang diri Muhammad, yang diri Muhammad itulah wujud dirinya aku, maka kesempurnaan memandangnya Allah adalah pandang lagi Bapak Ibu. Ya. Yang dipandang Allah, yang memandang juga Allah. Jangan Bapak Ibu mampu memandang Allah di luar diri, tapi tak terpandang Allah pada diri yang memandang. Aku butuh sange tak kicua di nantarang namanya. Kita bisa memandang Allah di luar diri. Allah, 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 Allah. Ana, huwa, anta. Tapi Allah yang pada diri tak mampu kita memandang. Aku tak kicu di nantarang namo tu mah. Anyi Bapak Ibu kalau nak karam. Samosnya itu mah sama-sama nak selame ya. Ya. Jadi pandangan kita dari Allah bagi Allah untuk Allah, dari aku bagi aku untuk aku. Itu pandangan yang kasab, itu pandangan yang tembus. Itu pandangan yang tidak ada dosa di situ. Nah, berarti kalau pandangan dosa, man nazara ila sayyin ma lam yarallaha bihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada yang wujud, kepada sesuatu, kepada bentuk dan rupa, lalu dia tidak mampu memandang aku. Akulah segala bentuk dan rupa itu. Akulah segala yang wujud itu. Tak mampu dia memandang aku. Bahwa itu adalah tajaliku yang aku beri namanya, tajali aku itu Muhammad. Itu pandangan yang berdosa tuh. Balhum adol. Mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak dibilang sesat karena dia tidak punya KKO. Nah, bukan KO no. KKO apa KKO di Bu? Kinci utak. Ya, dia tak mampu memandang siapa yang melihat pada matanya, tak mampu siapa yang mendengar pada telinganya, tak mampu siapa yang hidup pada dirinya. Ya wajar saja, karena dia tidak diberikan KKO. Tapi kalau manusia sudah diberikan namanya akal pikir, sudah diberikan namanya kecerdasan rohani, lalu tak mampu dia memandang yang wujud itu Allah, yang hidup itu Allah, yang melihat, mendengar, berkata itu Allah. Tak mampu dia memandang aku pada segala yang wujud, pada segala yang hidup. Maka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Karena dia telah aku beri akal pikir. Ini mesti disadari ini. Makanya Allah katakan melalui nabinya. Apa kata Allah melalui nabinya? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayyit. Kal hayawan dunal baqara fahuwal khinzir. Barang siapa yang turun naik, keluar masuk napas nih,
Turun naik, keluar masuk napas ini, tidak ingat dia akan Allah pada dirinya. Tidak sadar dia pada dirinya itu Allah. Fahuwal mait, maka dialah yang dikatakan bangkai, Bapak Ibu. Dikatakan bangkai. Bangkai yang bagaimana kata Nabi? Dunal baqarah, bukan bangkai sapi. Fahuwal khinzir, bangkai babi. Makanya Bapak Ibu kalau mati jangan sampai orang bilang kita nih bangkai. Kalau bangkai itu wajib disolatkan tuh. Namanya bangkai itu apa? Disolatkan. Tapi kenapa orang yang tidak mengenal Allah, walaupun hakikatnya bangkai, namun bagi Bapak Ibu menyolatkan mereka, Bapak Ibu masih mampu memandang diri mereka itu bukan bangkai. Itulah bersifat husnuzon kita kepada dirinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyolatkan akan dirinya, tertolong juga dia hendaknya Bapak Ibu. Walaupun hakikat dirinya bangkai karena dia tidak mengenal dirinya, tak mengenal siapa Tuhannya, namun bagi kita yang sudah sampai pemahamannya, hendaklah kita berhusnuzon kepada dirinya. Pandanglah dia itu ya adalah insani. Pandang dirinya itu disebut namanya Muhammad. Selamat juga dia Bapak Ibu. Itu yang diharapkannya. Ya. Makanya di dalam sholat berjamaah Bapak Ibu, kalau kita bawakan ilmu ini ke dalam sholat berjamaah, beruntung orang-orang yang sholat berjamaah. Di mana letak untungnya Bapak Ibu? Kalaulah 40 orang sholat berjamaah itu, enggak 40 orang. 39 itu Bapak Ibu tidak mengenal Allah. Termasuk imamnya situ. Namun ada Bapak Ibu satu di dalamnya mencukupi 40. Maka Bapak Ibu ini mampu mengimami imam dan jamaah di dalam sholat. Walaupun posisi Bapak Ibu sebagai makmum posisinya. Saya ulang lagi. Ini memahaminya baik-baik. Kalaulah sholat berjamaah itu 40, 39 tidak mengenal Allah. Maksud tidak mengenal Allah tadi itu, dia belum mengenal Allah yang Tuhan yang sebenar-benarnya itu, ya. Maka walaupun dia menjadi imam bagus pun bacaannya, maka ibadahnya tak sampai. Tak sampai. Makanya jadi imam tuh berat tanggung jawabnya Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas syariat fikihnya bagus. Kalau hanya sebatas syariat fikihnya bagus, dia tidak mengenal Allah, itu namanya ibadah ritual namanya itu. Ya. Berdiri, ruku, itidal, sujud, duduk. Itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu namanya ibadah ritual, sholat batang tubuh namanya. Atau mampu dia menghantarkan di jamaahnya karena dia imam. Namun ada satu orang di dalamnya itu orang yang telah mengenal Allah. Walaupun posisinya sebagai makmum, hakikatnya dia mengimami imam dan makmumnya di dalam sholat berjamaah. Maka sampailah sholat mereka semuanya. Situ letak beruntungnya. Andai kata kita tidak bermakrifat, tak mengenal Allah kita. Oh, harapan kita mudah-mudahan ada orang mengenal Allah di situ. Sampai juga ibadah sholat kita itu. Itu maksudnya. Tapi Bapak Ibu tak boleh pula sombong. Kalau enggak gara-gara dan di situ tadi sholat enggak sampai saja itu. Sombong mananya Bapak Ibu. Ya, sok-sok nama itu. Ini yang dibilang Allah tuh. Jangan kita berlaku sombong. Sudah merasa ma'rifat. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Itu ingat tuh. Jangan kamu merasa dirimu dah makrifat. Jangan kamu merasa dirimu dah kenal aku. Jangan kamu merasa dirimu dah sampai kepada aku. Huwa a'lamu bimanit taqa. Akulah sebenarnya yang tahu siapa yang makrifat, siapa yang kenal aku, siapa yang menjadi kekasihku. Siapa yang betul-betul menjadi kekasihku, aku yang tahu karena akulah yang menjadi rahasia dirimu. Dirimu itu akulah yang rahasianya. Aku inilah yang wujud dirimu.
Aku yang tahu itu, kata Tuhan. Setelah makrifat Bapak Ibu, setelah paham kita tak boleh pula ngaku-ngaku lagi di sana. Makanya orang makrifat tak ada pengakuan di sana. Kalau ada orang makrifat mengaku diri makrifat, itu bohong tuh, itu dusta tuh. Karena orang makrifat tak ada ngaku-ngaku. Apakah orang belajar ilmu makrifat itu apakah benar sudah makrifat dia? Belum tahu Bapak Ibu. Ilmu makrifatnya dia dapat, ilmu makrifatnya dia tahu, tapi dia belum tentu sudah makrifat. Ya, yang bisa kenal aku, ya aku. Yang bisa kenal aku tuh aku. Itu Arab tuh Robbi birobbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Hebat pun kita Bapak Ibu, cerdas pun otak kita, brilian pun akal pikir kita. Kalau Allah Bapak Ibu tidak mau memperkenalkan dirinya kepada kita, kalau Allah tidak membukakan rahasia dirinya kepada diri kita, tak akan pernah bisa kita mengenal Allah. Sia-sia perjalanan hidup kita di dunia. 50 tahun, 80 tahun sia-sia. Makanya yang bisa kenal dengan aku adalah aku sendiri. Aku yang kenal dengan diriku. Kalau ada yang bisa mengenal aku, itu orang yang aku beri keistimewaan. Wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha. Aku udah pilih dia, aku udah istimewakan bagi dirinya. Aku bukakan rahasia diri aku kepada dirinya. Nah, jadi kalau Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada kita Bapak Ibu, jangan cemas kita Bapak Ibu. Orang mencari Tuhan 30 tahun lamanya, Bapak Ibu cukup 3 tahun. Orang mencari Tuhan 3 tahun, Bapak Ibu cukup 3 bulan. Orang mencari Tuhan 3 bulan, Bapak Ibu cukup 3 minggu. Orang 3 minggu, Bapak Ibu cukup 3 hari. Orang 3 hari, Bapak Ibu cukuplah 3 jam. Orang 3 jam, 3 menit. Betul. Kalau Allah berkehendak. Makanya mengenal diriku paling mudah kata Allah. Yang payah tuh mengenal dirimu. Nah, di mana letaknya mudah mengenal aku? Kalau kamu udah kenal dengan dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Kalau kamu udah berjumpa dengan diri sejatimu, pasti kamu berjumpa dengan aku. Kenapa? Karena akulah sebenarnya menjadi diri sejatimu itu. Diri yang hakiki, diri seakmal diri, sejatinya diri. Itu aku, kata Tuhan. Nah, kalau udah sempurna pandangan kita, maka disitulah Pak Ibu sudah dikatakan bertubuhkan dirinya Allah. Sudah bertubuhkan dirinya Allah. Nah, kalau sudah bertubuhkan dirinya Allah, maka di situ letaknya rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin itu Bapak Ibu. Rupanya hidup ini ya menjadi rahmat aja Bapak Ibu. Namun bagaimana kita akan menjadi rahmat kalau tak kenal dengan diri kita? Tapi kalau kita udah kenal dengan diri, situ jadi rahmatnya. Nah, rahmat itu mendatangkan barokah. Nah, jadi orang yang barokah hidupnya, orang yang rahmat hidupnya adalah orang yang mengenal Allah pada dirinya. Karena dirinya inilah sebenar-benarnya diri Allah. Jadi yang kita cari selama ini adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang kita cari selama ini adalah diri sendiri. Karena diri sendiri itulah diri aku. Aku itulah yang bernama Allah. Akulah Allah, status aku sebagai Tuhan. Namun diriku yang bernama Allah, status aku Tuhan, aku itu yang kosong. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bicara Allah, Allah yang mana? Allah yang kosong tuh. Allah yang hampa, Allah yang tiada, itu yang Tuhan itu. Tak bisa lagi diingat-ingat lagi itu. Tidak bisa lagi dianalisa. Makanya orang yang telah sampai pahamnya, disitulah sempurnanya Bapak Ibu memandang Allah. Kesempurnaan memandang Allah itu pada diam Bapak Ibu. Pada diam. Apa maksudnya kesempurnaan memandang Allah, melihat Allah, wujud Allah pada diam? Diamkan namanya akalnya. Diamkan namanya hati.
Diamkan namanya rasa, diamkan namanya perasaan, dan diam. Rupanya memang dia yang wujud itu. Nah, setelah diam nih, yang wujud itu hanya dia. Kalau dia yang wujud, rupanya yang wujud itu yang si hayat tuh. Kalau dia yang si hayat, rupanya yang si hayat itu yang melihat, si hayat itu yang mendengar, si hayat itu yang berkata, si hayat itu yang mengetahui, si hayat itu yang berkudrat, si hayat itu yang berkehendak. Si hayat itulah sudah meliputi. Itu Bapak Ibu. Ini namanya orang yang telah asik namanya. Orang yang telah nikmat bersama Allah. Itu bahasanya Bapak Ibu. Nikmat bersama Allah itu bahasanya dia telah mengenal. Tapi kalau sudah mengenal, tidak boleh pula ada ungkapan nikmat bersama Allah. Kalau ada nikmat bersama Allah, ada dirinya, ada Tuhannya. Tidak ada bahasa nikmat lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi bahasa melihat, tak ada lagi bahasa menyaksikan, tak ada lagi bahasa mencari, tak ada lagi bahasa menyata-nyatakan. Memandang-mandang tidak ada. Kenapa? Karena sudah di dalam diam-diam, di dalam paham-paham, di dalam kesadaran yang tinggi pada dirinya itu. Kalau kita sebutkan Allah itu wujud nyata, terang dan jelas untuk memberikan pemahaman bahwa Allah itu betul-betul wujud. Wujudnya itu betul-betul nyata. Nyatanya itu terang. Terangnya itu jelas. Maka segala yang jelas, itu yang sujud tuh. Segala yang terang, itu yang sujud tuh. Segala yang nyata, itu yang sujud itu Bapak Ibu. Nah, siapa yang wujud? Ya wujud ya aku. Itu maksudnya. Aku Allah. Makanya dikatakan Allah nurus samawati wal ardh. Nah, ini kalau orang tanya-tanya dalilnya. Allah nurus samawati wal ardh. Apa artinya itu? Allah cahaya langit dan bumi. Allah itu adalah nur. Allah itu adalah nur ilahi. Allah itu nur Tuhan. Kenapa dikatakan Allah itu nur Tuhan, nur ilahi? Karena memang asalnya dari itu Tuhan. Nah, karena nur ini terbitnya dari Tuhan, Tuhan itu namanya Allah, maka disitulah Allah mengatakan Allah nur, aku ini nur. Nah, samawati wal ardh. Lalu nur aku, wujud diriku, kan nur itu wujud dirinya tuh. Nur itu kenyataan dirinya. Maka wujud diriku, nur ini, jadilah sekalian alam, langit dan bumi. Ketika nur ilahi, nur Allah tadi, telah nyata dia pada sekalian langit dan bumi, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad dia. Allah itu nur, nur itu jadi langit dan bumi, disebut namanya Muhammad. Padahal di dalam kaji tadi sebenarnya nur Allah dengan Nur Muhammad itu kan esa satu dia. Nah, sekarang Ustaz mau nanya sama Dewi. Ya. Ketika Allah mentajalikan dirinya berupa nur, nur itu apa namanya? Nur ilahi. Nur ilahi. Kalau ia memang nur ilahi, kenapa disebut namanya nur ilahi, Dewi? Karena berasalnya dari aku. Karena nur itu berasalnya dari diri itu Tuhan. Betul tuh satu. Sekarang, kenapa pula nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itu tempat memandang kenyataan Allah itu. Iya, Nur Muhammad, ya. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang wujud Allah, tempat memandang kenyataan Allah. Karena nur itu tempat memandang nyatanya Allah, wujud Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad. Disitulah letaknya Nur Muhammad dengan Nur Allah dengan Nur Muhammad itu Karena Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa, maka keesaan Nur Allah dengan Nur Muhammad itu disebut namanya Ahmad. Ahmad itu apa artinya? Allah dan Muhammad. Kalaulah Ahmad itu Allah dan Muhammad, lalu Ahmad itu nama siapa tuh?
Nama batinnya Allah. Kalaulah Ahmad itu nama batinnya Allah, lalu Allah itu nama apanya? Nama zahirnya siapa? Nama zahirnya diri Tuhan. Kalaulah Muhammad itu nama zahirnya Tuhan, lalu kalau Allah itu nama zahirnya Tuhan, lalu siapa Muhammad itu? Nama wujud diriku. Kalaulah Muhammad itu nama wujud diriku, lalu siapa Adam? Nama rupa diriku. Lalu siapa pula insan? Insan itu apa Son? Nama kesempurnaan rahasia diriku. Siapa yang ingin mencari nama kesempurnaan diriku yang 100, itulah insan. Insan itu nama kesempurnaan diriku 100. Insan itu diberi lagi namanya. Siapa namanya nih ya? Jamal Ganteng. Ini dia Jamal Ganteng tuh insan tuh yang ke-100 tuh, ke-101. Sempurna ada tuh. Kalau udah kenal, jangan sok lebay. Jangan sok lebay, sok kenal, sok tahu. Kapan kita kenal dengan Allah? Di mana kita kenal Allah? Itu mesti dipahami Bapak Ibu. Cukup paham, cukup mengerti. Ya, cukup diam. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu mengenal Allah. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu melihat Allah. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah pada segala yang wujud, baik pada diri maupun di luar diri, dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu aku. Aku inilah yang Tuhan bernama Allah. Aku ini, diriku memang betul-betul adalah kosong. Yang kosong itu yang diri aku. Jadi, datangnya kosong, pulangnya kosong Bapak Ibu. Ada. Datang kosong, pulang kosong. Sebenarnya Bapak Ibu datang kosong, pulang kosong itu hanyalah bahasa syariat yang telah berhakikat. Datang dan kembali. Itu kan syariat nama itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kenapa datang dari Allah, kembali kepada Allah? Karena bahasa syariat itu menciptakan aku, menciptakan dirimu. Kalau aku menciptakan dirimu, maka dirimu itu asalnya dari aku. Kalau asalnya dari aku, ya kembali kepada aku. Itu bahasa syariat. Kalau bahasa hakikat, datangnya kosong, kembalinya kosong. Karena bahasa hakikat itu, ya, dia batin, lalu dia menjadi nyata. Batin itu bukan berarti tidak ada. Dia ada, lalu dia menjadi nyata. Nyatanya diri Bapak Ibu itu sebenarnya nyatanya diriku. Itu maksudnya. Kalaulah nyatanya Bapak Ibu itu nyatanya diriku, sebenarnya diriku kan kosong. Kalau diriku yang kosong, maka diri Bapak Ibu inilah kenyataan diri yang kosong tuh. Diri Bapak Ibu inilah kenyataan diri yang kosong. Yang kosong itu kan diri aku. Kalaulah diri Bapak Ibu di kenyataan diri yang kosong, maka datangnya kosong, kembali kok kosong. Itu bahasanya. Tapi kesempurnaan bahasa memahami Tuhan, itulah bahasa ma'rifat. Bahasa ma'rifat, tidak ada Tuhan itu datang dan tidak ada pula Tuhan itu kembali. Tidak ada dikatakan Tuhan itu kosong dan kembali tidak kosong. Tidak ada kata-kata kosong, tidak ada kata-kata kembali, tidak ada kata-kata pulang di situ. Karena dia tidak pernah datang dan tidak akan pernah bisa kembali dia. Pahami aja lah bahwa dia itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia bersifat qidam, sedia dia di situ. Itu cukup memahaminya Bapak Ibu. Tapi kalau dizahirkan, itu menjadi ilmu, menjadi pengetahuan dia. Nah, jadi kuncinya dalam memahami ilmu ini Bapak Ibu, ini kesimpulan kaji ini untuk menyikapinya, memahaminya. Lihat, Ustadz buatkan jodohnya, pasangannya, ya kan? Iya, mencari pasang tuh gak payah tuh. Sampai lapuk badanku ya. Lihat, kalau kosong, pasangannya tuh wujud. Kalau kosong, pasangnya wujud. Maksud Ustadz,
Untuk melihat yang kosong, lihat kepada yang wujud. Karena yang wujud inilah sebenarnya diri yang Nah, itu pertama tuh. Yang kedua, kalau disebut zat, maka pasangannya itu adalah sifat. Untuk melihat zat, pandang kepada sifat. Sifat itulah sebenarnya nyatanya zat. Itu pasangannya. Kemudian batin. Untuk melihat batin, lihatnya kepada zohir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Karena yang zohir itulah sebenarnya yang batin. Kemudian, kalaulah melihat Tuhan, ini lagi, pasangannya itu adalah hamba. Kalau ingin melihat Tuhan, memandangnya mana? Memandangnya kepada hamba. Hamba itulah kenyataan Tuhan. Kemudian, Allah, pasangannya adalah Muhammad. Untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad. Karena Muhammad itu nyatanya diri Allah. Untuk melihat yang awal, memandang yang mana? Kepada yang akhir. Kenapa? Untuk memandang yang awal, memandangnya kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah sebenarnya yang awal. Tuh mami itu. Ya. Nah, inilah sempurnanya Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan kita tertipu memandang bahasa dan kata-katanya. Pandanglah ini semuanya, dia nggak akan pernah berpisah cerai dia. Zat. Nah, ini kita bawa sini. Yang kosong dulu ya, kosong. Kosong. Ini kan diri Tuhan nih. Untuk melihat diri Tuhan, pandanglah kepada yang wujud. Karena yang wujud inilah nyatanya diri Tuhan yang kosong tadi. Ketika memandang yang wujud, apapun wujudnya terpandang yang kosong. Terpandang Tuhan, terpandang Allah tuh. Itu masuk Ustaz. Yang kedua, kalaulah kita beri namanya istilah, ini istilah nih, untuk memahami yang Tuhan itu, kan yang tertinggi itu, pangkat yang paling tinggi ya Pak? Tuhan, bukan presiden kan? Tuhan itu yang pangkat yang tertinggi. Sekarang, kalaulah Tuhan itu pangkat yang tertinggi, makom yang tertinggi, derajat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi, kita beri istilahnya dengan zat. Nah, lihat. Nah. Untuk memandang zat, pandangnya kepada sifat. Karena sifat itulah kenyataan zat. Nah, kita tahkikkan. Nah, tahkik tahu artinya? Kalaulah sifat itu kenyataan zat, tahkikkan bahwa sesungguhnya sifat itu yang sebenar-benarnya zat. Paham situ? Nah, sekarang kita lihat lagi batin. Nah, zat itu yang batin. Nah, ini namanya istilah-istilahnya sebenarnya. Untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah kenyataan yang batin. Nah, coba Ibu tahkikkan, Bu. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, tahkikkan tahu tadi? Dipatrikan di dalam. Maka sesungguhnya itu belum tahkik namanya. Coba saya ulang lagi, coba lihat. Nah, untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Karena yang zahir ini kenyataan yang batin. Nah, itu diduduknya di tauhid. Sekarang ditahkikkan dia. Tahkikkan itu satukan dia pandangan batin kita. Kalaulah yang zahir adalah kenyataan yang batin. Nah, coba tahkikkan, Bu. Sebenarnya yang batin itu yang batin. belum. Nah, coba Pak Parjo. Pak Haji Suparjo, kalaulah yang batin, kalau yang zahir ini kenyataan yang batin, coba tahkikkan ke dalam.
tahqiq itu yang sebenar-benarnya, namanya ma'rifatul haqiqah. Apa artinya ma'rifatul haqiqah? Pengenalan yang sebenar-benarnya, yang seyuyunya. Nah, itu mah. Udah capek aku, ha? Nah, kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, tahqiq kan? Sebenarnya yang zahir itu yang batin. Sebenarnya Yang zahir itu nyata itu. iya, yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin. Ustadz ambil satu lagi. Allah dan Muhammad. Nah, ini Allah dan Muhammad. Pak Haji Zainuddin. Untuk memandang Allah, mandangnya kepada siapa Pak Haji? Muhammad. Nah, lihat. Kalaulah memandang Allah kepada Muhammad, berarti Muhammad itu kenyataan untuk memandang Allah. Coba tahqiqkan. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, tahqiqkannya bagaimana coba? Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Nah. Sekarang Tuhan dengan hamba. Untuk melihat Tuhan, lihatnya kemana? Kenapa kepada hamba? Karena hamba itu kenyataan Tuhan. Nah, lalu tahqiqkan. Kalaulah hamba itu kenyataan Tuhan, lalu tahqiqnya gimana? Burani. Hamba itu yang sebenarnya Tuhan. Jadi memandangnya dah satu aja Bapak Ibu. Ya, pandang Muhammad dah terpandang Allah mah. Nah, sekarang jangan Muhammad juga, Allahnya aja lagi sebutannya. Ya, nanti tertipu juga dengan Muhammad juga. Nah, tapi kalau kita mampu mentahqiqkannya tadi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Itulah arif dan bijaksananya. Disebutnya hamba Allah. Hamba itu yang sebenarnya Allah. Nah, jadi kalau udah sempurna, pandang Allahnya itu aja lah. Sempurna itu dah. Kalau udah memandang Allah, tidak ada bagi-bagi Bapak Ibu. Ya, elok senyawa nama. Inilah Bapak Ibu itu disebut namanya insan kamil mukamil. Ini sebutannya. Sekarang memang betul Bapak Ibu insan kamil mukamil. Ustaz tanya lagi, Rahmi lagi. Ini lihat untuk mengulang kaji yang semalam. Lihat, insan kamil mukamil. Kapan dikatakan insan kamil? Kapan juga dia disebut insan kamil mukamil? Kapan insan ini disebut kamil? Orang yang telah mengenal Nur Muhammad. Tuh dia disebut insan kamil ketika dia telah mengenal namanya Muhammad atau Nur Muhammad. Sekarang, kapan dia disebut insan kamil mukamil? Orang yang telah menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya. Orang yang telah mengenal, menyaksikan Allah pada Muhammad sempurna pada dirinya insan. Disebutlah insan kamil mukamil. Inilah yang diri yang berkulimah itu Bapak Ibu. Makanya pantas Nabi mengatakan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, maksud akhir kalam, siapa yang sudah kenal dia akan dirinya, ya, seminggu sebelum mati, 3 hari sebelum mati, 1 hari sebelum mati, sejam sebelum mati, kenal ya dirinya bahwa dirinya inilah yang Allah dan Muhammad, sempurnanya memandang Allah dan Muhammad pada dirinya disebut insan, dakhalal jannah. Itu dia, surga bagi itulah diri Bapak Ibu, diri yang berkelima. Diri berkelima, diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad nyata pada dirinya ini. Namun tak boleh ngaku-ngaku. Itu perlu pahami. Rahasiakanlah diriku pada dirimu. Walaupun dirimu itu tidak ada, dirimu itu adalah diri aku. Maka sebenarnya aku yang merahasiakan diriku pada diriku seorang, diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa.
Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka diskusi dan muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.